itu pakai indikator, indikatornya adalah return on investment. Nah, untuk return on investment sendiri, sebetulnya di sini ada dua rumus, teman-teman, walaupun nanti ada secara sederhananya. Yang pertama, operating income per sales, yaitu dia adalah margin. Kemudian yang kedua adalah sales dibagi dengan average operating asset, yaitu dia adalah turnover. Sebetulnya margin dikali dengan turnover itu salesnya kita coret, salesnya kita coret menjadi operating income dibagi average operating asset. Di mana interpretasi ROI adalah misalkan $1 operating asset gitu ya, itu bisa meningkat, bisa menyumbang sepersekian dolar operating income. Ya, begitu untuk interpretasinya. Mungkin saya sebelum masuk ke situ, saya mau bahas dulu yang chapter 10 nih. Nah, ini teman-teman kalau pengerjaan tugas kelompoknya masih on progress apa ada yang sudah ini beres atau udah dikumpul? Kebanyakan Gimana? sudah ngumpul, Bu. Udah ngumpul ya? Ah, Ya. oke. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa adanya aja dulu. Tapi saya lupa ya, udah apa belum saya ceritakan yang average operating asset itu adalah rumusnya kita ambil dari buku. Kalau yang udah ngumpulin nggak apa-apa, nggak masalah. Yang udah jalannya jauh juga ya udah nggak apa-apa, nggak usah direvisi. Intinya ya, kalau yang average operating asset itu didapatnya dari beginning net book value ditambah ending net value dibagi dua. Jadi dirata-ratain. Kalau misalkan average operating asset itu ternyata terdiri dari berbagai aset. Ini saya ambilnya dari ebook chapter 10 nih, harusnya sudah dibagikan juga oleh Bu Kansa. Oke, nah ini misalkan apa aja sih operating asset? Operating asset adalah aset untuk perusahaan itu bisa mendapatkan operating income. Nah, contohnya apa? Contohnya udah pasti kas. Kemudian piutang. Kenapa? Karena kan piutang ini kan pada saat mengakui piutang ya, kalau secara akuntansi mungkin teman-teman manajemen udah lupa ya soal jurnal. Kan ketika ada penjualan non tunai berarti receivable pada sales. Nah, udah pasti kalau ada receivable ya salesnya naik. Kalau sales itu udah pasti itu adalah masuk ke dalam operating income. Gitu. Jadi yang namanya receivable ya itu masuk ke dalam sini. Nah, sementara inventory masuk juga ke operating asset ini sudah jelas. Kenapa? Karena inventory ini adalah barang yang nantinya akan didagangin. Barang yang akan didagangin itu udah pasti berkontribusi pada operating income. Sementara untuk land, building, dan equipment, itu kalau kita asumsikan di sini memang kita sulit ya untuk memecah mana land, building, equipment yang ada di pabrik, mana yang enggak. Tapi sebetulnya kita asumsikan ya semuanya itu berkontribusi ya terhadap operating income. Kenapa? Karena ada tanah, ada building, ada equipment, perusahaan itu bisa memproduksi. Jadi bisa masuk ke operating asset. Nah, setelah teman-teman udah tahu komponennya, maka teman-teman akan menghitung average-nya. Kemarin saya PR-nya dari 2000 berapa? 22, 23, benar nggak sih? Sama 24. Nah, kalau 2022 berarti beginning net book value. Kalau 2022 yang kita jadikan awal itu adalah ending 2021 saldonya berapa? Ditambah ending 2022 baru dibagi dua. Oke, lanjut ya. Untuk yang average operating asset 2023. Jadi satu-satu jadinya ini harus tahu apa? Harus tahu operating asset itu kan tadi terdiri dari cash ya. Berarti cash di 2022 cari dulu average-nya. Ditambah misalkan average receivable 2022 dicari. Ditambah average 2022 juga dicari. Seperti itu. Nanti baru ditambahin semua komponen ini dapatlah
average operating asset untuk perhitungan 2023 juga sama. Komponennya ada cash, ada receivable, dan lain-lain. Nah, 2023 berarti beginning 2023 adalah ending 22 kan? Ending 22, ya, ditambah ending 23 bagi 2. Nah, tapi yang dirata-ratain itu semua asetnya. Nanti ada cash, ada receivable, dan lain-lain. Nah, kemudian yang 24 itu berarti beginning. Beginning 24 kan berarti ending ya. Sama aja kayak ending 2023 ditambah ending 24 dibagi 2. Itu averaging. Nah, semua asetnya tuh diginiin dulu, di-averaging dulu, baru dapatlah satu nilai average 2022. 2023 juga sama, 2024 juga sama. Kalau udah terlanjur pakai misalkan langsung ambil dari total aset, ya udah. Tapi yang benarnya begini, gitu ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah net book value. Nah, ini mungkin buat teman-teman nanti yang konsentrasinya mau keuangan, nanti bersinggungan sama data sekunder juga di laporan keuangan ya. Nah, ini. Untuk net book value itu apa sih maksudnya? Oke, kita lihat dulu net book value. Di sini dilihat ya bahwa yang dibutuhkan adalah land, building, sama equipment. Itu dulu ya, 3. Land, building, equipment. Oke, kita coba contohin yang... Oke, udah kelihatan belum yang laporan keuangan Unilever? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Kita coba, oke, thank you. Kita coba lihat sebetulnya net book value daripada aset si Unilever tuh yang mana. Kita lihat ya, tadi kan komponen dari teori ya, secara teori tadi ada kas, kemudian ada piutang, ada persediaan. Terus ada lagi yang di bawah tuh, tanah dan lain-lain. Nah, tanah dan lain-lain itu masuknya ke aset tetap. Tapi kan tadi aset tetapnya itu kalau di operating asset ada land, ya kan? Ada land, ada apa tadi? Ada building sama equipment. Nah, kalau teman-teman nyarinya di sini, sebetulnya ini sudah betul. Ini adalah angkanya net book value, betul. Nah, tapi yang susahnya adalah sebetulnya di dalam aset tetap ini mana yang land, mana yang building, mana yang equipment. Itu aja sih. Nah, maka kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan ini, berarti teman-teman masuknya ngitung operating asetnya adalah dari 9A. Ingat ya, tadi net book value itu rumusnya sebenarnya harga perolehan, harga aset awalnya berapa, dikurangi sama akum penyusutan. Seperti itu baru dapat net book value. Akum penyusutan. Nah, tahunya dari 9A. So, sekarang kita akan masuk ke 9A. 9A itu ingat ya, dia namanya catatan atas laporan keuangan. Berarti teman-teman biasanya habis laporan keuangan arus kas itu sudah mulai catatan atas laporan keuangan. Ini. Nah, ini udah mulai nih. Nih, lihat deh catatan atas laporan keuangan. Tuh, udah mulai. Tapi ini dimulai dari nomor 1. Yang teman-teman perlu adalah nomor 9A. Berarti scroll ke bawah sampai dapat 9A. Nah, ini masih 3. Terus di scroll lagi ke bawah. Oke, nah dapat ya. Ini yang 2089 ada biaya perolehan, ada akumulasi penyusutan. Tadi saya bilang kalau book value ya itu adalah
biaya perolehan dikurangi sama akumulasi penyusutan. Oke. Nah, kita ambil misalkan tadi teman-teman mau lihat dua book value 2018. Tadi kan operating asset tuh cuma kategorinya kalau dari buku land, nih land, building, sama equipment. Nah, taunya dari mana? Nah, sekarang berarti teman-teman yang paling kanan ini, teman-teman kurangi. Ini kan dia acquisition cost atau cost-nya ya. Dikurangi di 2018. Maka untuk land 277.326 dikurang mana? Kalau land nggak ada Bu depresiasinya. Hanya untuk tanah, tanah itu tidak didepresiasi. Mau teman-teman cari kemanapun nggak ada depresiasi tanah di Unilever ini. Oke, berarti kita bilang net book value-nya ya segini, 277.326. Itu yang tanah. Sekarang yang bangunan. Net book value-nya adalah 2811.544. Ini teman-teman kurang sama 373. Ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Mesin misalkan, mesin 10 juta. Nah, berarti dikurangnya sama 3.566 sekian. Itu baru dapat net book value. Itu kalau yang benernya seperti itu ya, teman-teman ya. Dari aset tetapnya aja dilihat net book value. Tapi nanti kita akan cek angka mana yang teman-teman pakai. Begitu. Oke, mungkin untuk chapter 10 dari saya cukup terkait dengan tugas. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman sebelum saya masuk ke chapter 11? Nah, aku mau nanya Bu soal tugasnya Bu. Nah, gimana? Mungkin ini buat ini nanya bagian deadline-nya aja Bu. Soalnya kan minggu lalu itu kan di instruksinya itu kan buat yang kuliah tanggal tanggal kalau nggak salah sebentar tanggal 5 itu kan Mm-mm, kemarin Bu ya tanggal 12 deadline-nya. mm-mm, mm-mm, Nah, berhubung mm-mm. kita sekarang kuliahnya ada di hari Kamis, apakah deadline-nya jadi maju Bu di hari Kamis juga? Jadi tanggal 13. Sebentar, kayaknya saya ada revisi di grup PJ nggak sih hari? Semuanya tuh jadi deadline-nya itu tanggal 15. Mm-mm. Coba saya Ya, cek dulu Bu. deadline-nya tanggal 15. Ada. Itu kalau nggak salah siapa ya Kansa nanya. Terus saya forward tuh ke grup PJ karena saya kan ngajar kalian tuh 3 kelas ya. Jadi sekalian aja jawabnya. Satu untuk semua. Jadi kata Kansa, Bu untuk memastikan deadline-nya tanggal 15 ya. Iya, saya bilang. Kalau yang udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Maksudnya udah ngumpulin, udah. Kalau yang belum ya udah itu deadline-nya tanggal 15. Begitu ya. Oh, yang ini Bu ya. Ah, iya ada deh Bu. Iya, karena mungkin tertumpuk ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin ada misinformasi. Pokoknya intinya deadline itu pernah saya revisi. Jadinya tanggal 15. Atau ada yang kurang puas. Nah, Bu, saya udah ngumpulin mau ditarik kembali. Ya udah terserah pokoknya tanggal 15. Oh, berarti masih Itu bisa kalau nggak dikajian ulang salah, Bu ya? ya kalau mau bisa tanggal 15 aja itu Oke. batasnya. Misalkan kurang apa mau dibenerin apa ya nggak apa-apa. Kalaupun ya udah Bu, udah nggak apa-apa, bungkus, ya, terserah nggak apa-apa. Oke, Oke. Sama ini deh itu Bu, ya. saya mau nanya satu lagi Bu, buat materinya Yang Bu. mana? Tadi kan buat yang bagian operating asetnya itu kan kayak kas, piutang, dan lain-lain sampai Ya, peralatan, itu kan masuk ke dalam aset Bu. Nah itu bisa dikatakan ya. eh, operating aset ini sama dengan total aset nggak sih Bu? Apa beda Bu? Nah, itu dia memang kemarin ya saya memang berpatokannya di slide. Nah, di slide itu memang kan nggak ada rumus rincinya ya. Ternyata Iya. rumus rincinya tuh ada di ibu seperti itu. Dan kalau di apa namanya di PPT juga udah langsung dikasih ya, given aja nih operating asetnya. Ternyata ada komponennya. Kalau teman-teman udah terlanjur dan susah memperbaikinya ke sini ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kayaknya di kelas teman-teman yang saya lupa
buka ebook. Kelas lainnya kayaknya saya buka ebook. Begitu. Beda, sebetulnya beda, tapi ada juga buku lain ya. Kalau ROI itu ada juga operating income dibagi ya total aset. Ada yang begitu. Atau apa gitu, saya lupa ya. Kalau total aset mah ROA. Tapi baiknya sih ini, average operating asset, bukan total. Kalau bisa direvisi, direvisi. Kalau enggak ya sudah, apa adanya dulu aja. Yang penting teman-teman udah tahu yang benernya. Ya, Baik Bu, gitu, makasih Arik. banyak Bu. Jadi beda. Mm-mm. Udah gitu, di laporan keuangan tuh nggak akan di state sama si emitennya, oh operating asetnya itu terdiri dari ini enggak, karena memang ini tuh definisi sendiri lah ya, gitu dari teori. Begitu. Ada lagi yang mau nanya tentang tugas? Oke, oke, kalau nggak ada masuk ke ini aja materi. Teman-teman untuk materinya ini udah ada di Drive berupa PDF, tapi ada beberapa yang typo error. Nah, jadi tetap ya teman-teman ya notice aja ya yang error-error yang ada di sini. Sebetulnya ini PPT ini sama aja kayak e-booknya, cuma kalau mau lebih rincinya yang ada ya di e-book. Nah, kemudian nanti untuk persiapan kuis walaupun masih 2 kali lagi ya, artinya sama saya materi 1 lagi, habis itu langsung kuis. Nah, saya untuk kuis untuk anak manajemen itu saya oke, saya bikin open book kalau untuk kuis. Nah, gitu ya. Nah, open booknya open apa? Nanti teman-teman material daripada apa namanya ini atau ya ini PDF-nya di print aja. Bisa di print atau nanti saya kasih kisi-kisi sehingga teman-teman apa namanya ngeprint yang penting-penting aja. Seperti itu. Kan ini sebetulnya banyak ya. Misal ada 70 slide atau kan ada juga ya ngeprint 1 halaman tuh bisa beberapa slide. Gitu yang pasti nanti saya akan ngasih tahu kisi-kisinya. Jadi kalau teman-teman ngeprint pun biar hemat kertas ya, nggak semuanya. Intinya boleh ngebuka yang ada di PPT ini, bisa. Boleh tapi nggak boleh buka-buka handphone dan lain-lain, nggak bisa. Begitu. Nah, masuk ke sini ya, CVP. Nah, CVP itu teman-teman, sebentar. Oke, masuk ke materi kita yaitu cost volume profit atau dikenal dengan analisis CVP. Nah, untuk CVP ini sebetulnya intinya ya adalah mengekspresikan yang pertama itu sebetulnya unit yang harus dijual untuk break even itu berapa unit. Itu yang pertama. Kemudian pada CVP ini teman-teman akan pelajari sebetulnya apa biaya biaya tetap ya, biaya tetap apa aja sih yang bisa dikurangi gitu untuk mencapai profit yang diinginkan atau break even point. Itu yang kedua, yang ketiga sebetulnya increase daripada price terhadap profit itu seperti apa. Yang keempat adalah sensitivitas analysis impact dari berbagai harga eh, terhadap level biaya yang beragam. Oke, kita masuk ke CVP yang pertama dulu, break even point. Nah, break even point itu teman-teman titik ya, suatu poin, yakni poin itu atau titik itu didapat ketika total revenue-nya sama dengan total cost. Nah, total revenue, total pendapatan. Nah, total pendapatan di sini karena perusahaannya adalah perusahaan dagang atau manufaktur, maka mudahnya ya seperti penjualan gitu. Jadi unit sold dikali sama selling price per unit itu total revenue. Nah, kemudian kalau untuk total cost tadi kan terdiri dari apa aja? Variabel sama fixed cost. Jadi semua dijumlah. Jadi ketika total revenue ini dikurang dengan variabel, dikurang sama fix, itu menghasilkan nilai 0. Itu setidaknya kita aman lah ya. Nggak rugi aja setidaknya itu.
Ya syukur-syukur ya, pasti target kita itu kan di atas BEP gitu. Itu paling minimal banget ya. Itu adalah BEP. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah untuk BEP ini sendiri, teman-teman nanti teman-teman akan ada ini juga ya istilah ada operating income tadi sales revenue kurang total cost. Nah, total cost atau total expense dapatnya dari variable expense dikurang lagi sama fixed expense. Jadi semua expense baik variable maupun fixed akan menjadi pengurang sales. Nah, itu yang operating income. Nah, sekarang oke. Ini contohnya ya, perhatikan. Kalau di dalam akuntansi manajemen, memang ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman nggak akan dapat di laporan keuangan emiten. Karena kalau laporan keuangan emiten sesuai standar akuntansi, kalau emiten pakainya SAK umum. Kalau teman-teman lihat, kan beda-beda nih tiap kelompok. Tapi coba deh bandingin, misalkan kelompoknya Hari sama kelompoknya siapa gitu ya. Siapa Zahra, ya laporan keuangannya ya intinya kayak gitu. Misalkan aset terdiri atau dipisah dulu dari aset lancar terus aset tidak lancar. Nah, kayak gitu sama sebetulnya. Nah, di sini sales, kalau teman-teman kurang dengan variable expense, salesnya dapat dari rumusnya adalah unit yang dijual dikali harga jual per unit. Dapatnya segini. Dikurang sama variable expense. Memang tidak didetailkan ya berapa unit. Tadi kan unitnya 1000. Berarti 1000 dikali 325. 1000 unit dikali 325 dapatnya 325.000. Nah, dapatnya adalah margin kontribusi. Nah, setelah margin kontribusi baru teman-teman bisa kurangkan dengan beban atau biaya tetap. Dapat operating income 30. Oke, nah sekarang udah dapat operating income 30, kita lanjut dulu. Nah, sekarang teman-teman akan menentukan break even. Tadi ingat ya, break even itu kan 0. Nah, berarti 0 itu didapat, ya kan, didapat jika sales revenue dikurang dengan total expense baik variabel maupun fix. Dia 0. Maka 0 sama dengan sales revenue dikurang variable expense dikurang fixed expense. Nah, oke. Kita masuk ke soalnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa unit penjualan dengan asumsi yang ada di sini nih yang saya kotakin agar perusahaan mencapai nilai BEP. Berapa unit sih kalau kita asumsinya yang 1, 2, dan lain-lain. Nah, sekarang asumsinya adalah jika selling price per unitnya adalah 400. Oke, berarti sales revenue itu kan rumusnya tadi selling price per unit dikali sama unit. Justru unit ini yang kita cari. Itu ya. Nah, ini sudah dapat revenue-nya di sini $400 kali unit. Dikurang sama yang variabel. Variabel itu ternyata menurut prediksi itu dihitung total cost variabelnya adalah 325 per unit. Berarti 325 kali unit. Sementara untuk beban tetap yang diprediksi adalah 45.000. Nah, sampai sini dulu. Nah, sekarang 400 unit dikurang dengan 325 unit. Jadi kan dia sama-sama unit ya. Jadi bisa langsung dikurang. Kayak ngurangin 400 sama 325 langsung aja. Jadi dia dapatnya 75 unit. Sama dengan 45. Jadi kan sebenarnya karena ini kayak suatu ya persamaan gitu ya. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebenarnya suatu operasi hitung kayak gini nanti yang di ruas kanan itu kan bisa pindah nih ke kiri gitu ataupun kiri ke kanan gitu misalkan. Nah, ini contohnya ya, yang unitnya pindah ke kiri. Nah, berarti kan 400 dikurang 325 awalnya kan 75 ya. Kalau 75 pindah ke kiri jadi kan sebenarnya negatif 75. Negatif 75 unit sama dengan 40 negatif 45.000.
Nah, sama-sama negatif kan, kiri dan kanan seluruhnya bisa dikali negatif juga, sehingga negatif kali negatif positif. Jadi 75 unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 45.000 dibagi 75 dapat 600. Kesimpulannya kalau dengan asumsi yang ada, perusahaan akan mencapai break even point dengan menjual 600 unit. Begitu. Ini baru satu barang ya, teman-teman. Nanti perusahaan kayaknya banyaknya sih ngejual lebih dari satu. Nah, itu nanti ada perhitungannya tersendiri ya, kalau multiple product. Oke, kita lanjut dulu. Itu yang pertama, sementara kita harus ngecek. Tadi kan kita dapat unit 600 menghasilkan BFP. Benar nggak sih? Oke, kita cek dulu pembuktian. Ingat ya, tadi sales kurang VE dulu, dapatnya CM, kontribusi margin. CM dikurangi FE, ya kan, dapatnya operating income. 240 kurang 19545. Jadi kalau kita lihat, dia nih akan BEP ketika kontribusi marginnya sama fixed expense-nya itu sama, ya kan? Itu. Ini pembuktiannya ya. Jadi kalau teman-teman saya tanya di kuis, hitung dong break even point pakai ini. Terus saya bilang, tolong buktikan juga berarti ini. Jadi teman-teman lakukan dua. Nah, tapi untuk menghitung unit BEP, unit di titik impas, bukan tadi aja rumusnya. Ada juga rumus lain yaitu break even unit sama dengan number units sama dengan fixed cost dibagi unit kontribusi margin. Oke, nah unit kontribusi margin dapat dari mana? Selling price per unit dikurang dengan variable cost per unit. Saya ulangi ya, unit kontribusi margin sama dengan selling price per unit dikurang dengan apa tadi, variable cost per unit. Jadi 45.000 dibagi dengan 175 dapatnya segini. 75, sorry. Begitu. Sebenarnya ya sama aja ya. Tadi kan 600 juga tuh hasilnya. Oke, kalau mau pembuktian berarti masuk lagi ke dalam kalkulasi seperti ini. Tapi saya nggak jelasin ya, karena sama dengan yang tadi. Oke, itu adalah untuk menghitung break even point. Kalau kita mau impas, kalau kita mau laba kita nol, nggak untung nggak rugi, intinya berapa unit yang harus dijual. Nah, sekarang ada lagi. Selain itu, kita juga bisa memberikan teman-teman, misalkan nanti jadi akuntan manajemen atau jadi orang finance ya, atau bagian operasi misalkan, terus diminta manajemen bilang, pokoknya target kami ya, oh sorry ini dulu. Misalkan target kami itu dalam periode ini kita profitnya mau 60.000 dolar. Dengan asumsi selling price per unitnya segini, variable cost-nya segini, fixed cost-nya segini. Tolong dong hitungin, kita harus jual berapa gitu. Jadi memang harus ada ini ya, asumsi-asumsi dasar dulu. Seperti misalkan ini harus diasumsikan, ini harus diasumsikan, dan ini harus gitu. Sehingga teman-teman akan mendapatkan sebetulnya target profit 60.000 itu di-achieve pada unit berapa. Gitu. Oke. Nah, saya jelasin dulu nih. Berarti sama sebenarnya seperti rumus BEP. Jadi ini profit ini sama dengan total penjualan, total sales dikurang sama VC dikurang sama FC. Variabel sama fix. Sebetulnya gitu. Nah, berarti 400 unit dikurang 325 unit. Artinya kan gini, 75, enggak sih? Dikurang sama 45.000. Ini 75 U ya. Sama dengan 60.000. Nah, ini nih bisa pindah. Ruas kanan bisa pindah ke sini.
Tapi kalau pindah ruas dari negatif jadi positif, 60.000, positif 45.000, makanya dapatnya 105.000. Ya kan? Teman-teman, ini yang saya bilang dia typo error di sini. Jadi hati-hati walaupun teman-teman sudah boleh ya, maksudnya boleh ngeprint PPT, PPT yang dibutuhkan di kisi-kisi, teman-teman juga harus ngecek. Ngecek ini kadang angkanya ngawur. 400 dikurang 325 kan 75, bukan 75.000. Gitu ya. Oke, nah berarti kalau udah pindah ruas berarti 105.000 dibagi dengan 75 adalah 1.400. Jadi kesimpulannya kalau misalkan manajemen mau profitnya adalah 60.000 dengan asumsi yang sudah ditetapkan, maka manajemen harus menjual 1.400 unit. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sama teman-teman? Oke, berarti kita lanjut. Nah, itu kalau misalkan gini ya teman-teman, kalau tadi adalah targetnya, oh sorry, ini ada rumus lagi. Kalau ini rumus yang pertama, itu adalah target profit. Oke, kalau begini, bisa pakai yang rumus ini, bisa pakai rumus yang kedua. Oke, nah rumus yang kedua ini adalah target profit. Rumus yang kedua, nih, berapa jumlah unit kalau target profitnya adalah 60.000. Nah, ini bisa juga pakai rumus fixed cost ditambah target profit dibagi sama unit kontribusi margin. Unit kontribusi margin itu didapatkan dari apa tadi dari selling price per unit. Pokoknya kalau dia bilangnya unit, berarti ini sudah dinyatakan dalam unit juga. Oke? Berarti selling price per unit dikurang dengan variable cost per unit. Nah, dapat adalah segini, 1.400. Harusnya kalau kita cek pun dengan rumus yang pertama itu sama. Sama, 1.400 juga. Rumus 1 udah, rumus 2 udah, sekarang pembuktiannya. Jadi ada 3 kali perhitungan. Nah, tadi kan dibilang kalau misalkan kita mau mencapai operating income 60.000, perusahaan akan ngejual 600 unit, gitu ya? Oh, salah ini. Sorry, ini jadi 1.000, jadi berapa? Sebentar, 1.400, oke. Harusnya nanti 1.400 dikali 400, kemudian dikurang dengan 1.400 kali berapa tadi? 325, ini dapatnya berapa? Dapat kontribusi margin. Nah, kontribusi margin dikurang sama fixed expense dapatnya segini, 60.000. Mungkin kalkulasi ini aja kali ya. Soalnya kan 6 kali 4. Oh, ini mungkin tulisannya doang kali yang salah ya. Sebenarnya kalau 1.400 dikali 4 mungkin hasilnya ini kali. Begitu. Oke, teman-teman, saya mau ada latihan soal terkait dengan yang ini ya. Target profit, teman-teman sediain dulu boleh. Ini saya asumsinya karena walaupun kita online, saya asumsinya teman-teman ya di tempat yang proper buat belajar. Sekali lagi, online bukan disambi-sambi. Kalau teman-teman memang mau pergi, teman-teman pakai jatah izinnya. Gitu, saya nggak mau teman-teman sambil disambi-sambi. Begitu ya. Oke, silakan keluarin dulu kertas sama pensilnya. Kita bakal mengkalkulasi yang target profit ini. Nanti kita bahas, mungkin ada teman-teman yang ngejelasin. 2 menit ambil dulu kertas, pulpen, atau apapun. Ya.
kertasnya. Coba saya cek dulu ya. Frena, apa kabar Frena? Udah disediain kertas sama alat tulisnya? Aman, Bu. Udah, Fren. Aman. Oke. Goza. Nah, ada nggak sih namanya Goza? Goza ada. Goza, tes. Ya, Ibu. Aman ya? Ya, Ibu. Oke. Lydia, Carolina. Atas nama Kalidia. Hadir Kalidia. Kalidia. Di mana? Kalidia nggak ada suaranya. Skip ya. Marcelia. Marcelia ada? Ada, Ibu. Saya sudah. Marcelia udah. Oke. Nggak ada soal yang saya tulis di PPT, titik T aja. Oke? Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Diketahui. Soal 1. Soal 1 diketahui PT ABC memiliki target profit 300 juta. Berapa tadi? 300 juta ya? Target profit 300 juta. Koma. Selling price per unit. Selling price per unitnya yaitu 1.500.000. Ibu maaf boleh diulangi Bu? Iya. Soal 1 PT ABC memiliki target profit. PT ABC memiliki target profit sebesar 300 juta. Koma. Selling price per unit 1.500.000. Koma. Tadi selling price ya, yang 1.500.000 ya, koma, variable cost per unit 500.000. Variable cost per unit 500.000. Kemudian ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk fix cost-nya 50 juta. Nanti teman-teman hitung yang target profit rumus 1, rumus 2, sama pembuktian. Jadi ada 3 yang harus dihitung. Kita cek dulu ya. Tadi target profitnya berapa? 300 juta ya? Benar nggak? Iya, Tuh, Bu, Ibu. 300 juta. Selling price berapa per unit? 1.500.000 ya? Variable cost tadi 500.000 per unit. Kalau yang ini saya lupa. Kalau yang fixed cost-nya berapa juta tadi? 50 juta. 50 50 juta. juta. Berapa? 50 juta Ibu. 50 ya? Berapa sih? Iya Ibu, Iya, Bu, 50. 50. 50. Ya udah, hitung ya. Hitung yang rumus 1 dulu. Nanti akan saya undang 1 buat ngejelasin. Yang ketinggalan soalnya diketik aja di chat nanti kita bisa bales lah di chat.
udah nih, angkanya keriting ya sepertinya. Coba. Biar- Angkanya bulat sih kayaknya. Nah, bagus nih. Hari udah nulis soalnya. Terima kasih ya. Oke, udah dapet jawabannya. Udah, berarti Rahmatullah Ibrahim boleh dijelasin yang rumus satu dulu, Rahmatullah Ibrahim. Ada? Nanti masuk ke keaktifan ya. Yang ini ya, Bu, target profit in dollars gitu. Iya, jawabannya silakan. Ini Ya, perhitungannya kamu aja. kelihatan nggak teman-teman? Apa? Dibacain aja. Di sini kan tadi target profitnya itu 300 juta ya. Ya, 300 juta ini tuh harga jual per unitnya 1.500.000. Terus ya. apa namanya 500 tadi 500.000 itu variable cost-nya ya. Jadi marginal cost-nya itu dapat marginal cost apa namanya Bu? Lupa saya marginal apa? Kontribusi margin. Oh, kontribusi margin. Kontribusi marginnya Ya. didapatkan itu 1 juta. Nah, Terus di sini ada ini ya fixed cost-nya. Nah, di sini fixed cost-nya itu pindah ruas ke sini jadi ditambah. Jadi didapatkan 350 juta. Terus akhirnya ini unitnya dipindah ke sini. Jadi sebentar. 350 juta dibagi 1.000 ya. Di Jadi unitnya itu 3.500 dapatnya. 3.500 apa 350? Eh, 300 Ya, berarti ini 3.500 Bu. 3.500 ya. Iya. Sama ini Bu, saya boleh sekalian nanya nggak Bu? Kenapa? Ini kan target profit in dollars ya. Ini jadi tuh interpretasinya unit yang terjual harus ini ya Bu.
Iya, harus 300, begitu. 3.500. Oke. Iya, dibagi berapa tadi? 350 juta ya tadi dapatnya ya. Dibagi sama sejuta. Mm-mm. Ini teman saya ada yang chat bilang 350 tuh. Iya. Oke, Yang berarti yang dapatnya 350 ya. Benar ya. Yang lain gimana sama? 350 Bu, saya sambil Iya, Sama share. nggak berarti apa-apa. 350. 150. Ya, coba ditulis dah di chat berapa. Biar yang lain bisa saling itu. Berapa unit? Sama ya, Orlando. Oke. Sip. Nah, sama tuh. Oke, sekarang rumus kedua. Sebenarnya kalau udah tahu di rumus pertama, nih teman-teman. Cakep. Ini yang nulis di chat, yang aktif di chat, itu juga nanti bisa ini ya, bisa setor aja namanya ke Hari sebagai ini, sebagai apa namanya, penanya. Maksudnya sebagai keaktifan kok penanya sih. Oke, lanjut ya. Stop dulu untuk rumus satu. Sekarang untuk rumus kedua. Jadi kalau ada kuis kayak gini udah terbiasa. Oke, sekarang sama. Sebetulnya nanti teman-teman akan mendapatkan angka 350 juga, tapi tolong pakai rumus yang ini. Silakan dicari. Fixed cost ditambah target profit dibagi unit kontribusi margin. Nanti satu orang boleh raise hand ngejelasin kalau udah. Frena udah? Cepet ya. Udah, Bu. Kebetulan tadi saya langsung hitung dua rumusnya. Tapi aku kan di laptop ya, Bu. Nunjukinnya gimana ya, Bu? Di itu aja, Ya, di apa namanya dijelasin. Mm-mm. oke, Bu. Kalau gitu, aku mau ngejelasin cara mencari target profits unit dengan cara yang kedua. Jadi di sini itu kan udah diketahui fixed cost-nya itu sebesar 300 juta ya. Jadi bisa langsung aja diinput di rumus ini yaitu unit sama dengan fixed cost tambah target profit dibagi unit contribution margin. Yang dimana fixed cost itu 300 juta ditambah dengan target profit maksud ketukar Bu, maaf. Fixed cost-nya itu 50 juta ditambah dengan target profit yang diminta yaitu 300 juta. Dan untuk unit contribution margin-nya itu sendiri itu adalah eh, sales price per unit dikurang dengan variable cost per unit yang dimana 1.500.000 dikurang 500.000. Dengan begitu untuk rumusnya itu jadinya 350 juta dibagi dengan 1 juta menghasilkan 350 yang berarti agar suatu perusahaan itu mencapai profit yang diinginkan yaitu 300 juta maka dia harus memproduksi unit sebesar 350 unit. Oke, terima kasih. Ya, bagus ya. Thank you, Frena. Ini udah kalau misalkan belum ada yang belum, berarti nanti dilanjutin aja sama teman-teman. Nah, kita lanjut tadi perhitungan satu udah, perhitungan dua udah, sekarang pembuktiannya ya. Sekarang pakai check up on target profit. Pakai pembuktian laporan, format laporan kayak gini. Ini formatnya aja. Nanti teman-teman masukin angka yang tadi ini harusnya berapa? Tadi operating profit yang kita mau berapa sih? 300 ya. 350 ya. Ya, silakan dibuat ya.
Boleh Adiat Manja Saputra jelasin yang check up on target profit tadi. Baik, saya mau jelasin Bu, tapi saya juga sama di laptop. Mungkin cuma Nggak saya apa-apa, jelasin secara dijelasin verbal aja. aja ya. Betul, nggak apa-apa. Jadi salesnya ini kan tadi udah dapat perhitungan dari unitnya kan, untuk biar dapat TP itu dijual 350 unit. Nah, salesnya itu dikali 350 unit dikali sama harga sales per unitnya itu 1,5 juta. Itu didapat angkanya 525 juta. Nah, untuk itu langsung dikurangin sama variable expense-nya. Variable expense-nya itu 350 unit dikali sama harga variable cost-nya itu 500.000, didapat angkanya 175 juta. Nah, kalau saya langsung dikurangin juga langsung ke variable cost-nya Bu. Jadi Iya. variable cost-nya kan tetap 50 juta. Jadi Mm-mm. jadi 175 juta sama 50 juta kan pengurangannya ada 2. Nah, hasilnya jadi 300 juta Bu, target profitnya. Oke, gitu. Apa ya? Oke, intinya dapat ya di bawah 300 juta. Nah, mungkin ada yang benar-benar sesuai dengan ini. Satu lagi boleh buat keaktifan selain adik. Ada yang mungkin udah selesai, dijelasin aja. Nggak mau share screen nggak apa-apa. Cahya Kamila, silakan. Tapi ini saya baca jadi soal saya di laptop. Kayak Nggak kalau masalah, nanti yang lain bisa itu ya, koreksi dengan kamu, silakan. ya kalau saya ikutin format yang ada di Saleskin ini berarti kan salesnya tadi itu ada dapat 350 unit, terus selling price itu 1.500.000 kan jadi dapat 525 juta. Terus salesnya variable expense-nya tadi 350 unit dikali sama tadi variable cost-nya itu 500.000 jadi dapat 175 juta. Terus jadi dikurang contributing margin-nya itu jadi 350 juta. Dan jadi less fixed expense itu tadi dapat 50 juta, jadi operating income-nya jadi 300 juta. Mungkin itu. Oke, terima kasih Cahya. Sip. Udah ya, berarti kita tadi udah break even point udah. Kalau mau nol, itu kira-kira berapa unitnya? Itu ada rumus 1, rumus 2, sama pembuktiannya. Terus kemudian kalau misalkan nggak mau break even, tapi kita mau nembaknya adalah, oke, manajemen maunya target profit operatingnya adalah sekian rupiah, sekian dolar. Nah, maka unitnya pun bisa dihitung pakai rumus 1, rumus 2, terus kemudian teman-teman lakukan pembuktian. Nah, sekarang ada juga teman-teman, bisa jadi ya, bisa jadi manajemen itu adalah targetnya dalam persentase dari penjualan. Kalau tadi kan profitnya ya udah langsung dalam rupiah gitu kan, atau dalam dolar. Kalau ini justru dia pokoknya profit kita dari total penjualan itu adalah 15%. Misalkan. Nah, itu target profit kita, hitungin deh berapa unitnya. Kalau saya mau profit kita itu setara dengan 15% dari penjualan gitu. Oke. Nah, saya jelasin dulu. Maka katakanlah tadi asumsi yang kita mau atau kita targetkan 15% ini berarti kan 0,15. Nah, sementara untuk penjualan kan tadi nih, baca ya, profit dari penjualan. Berarti persentasenya berapa diikuti sama penjualan, sama total penjualan. Tadi total penjualan adalah selling price per unit dikali dengan jumlah unitnya. Kita nggak tahu karena justru ini yang mau kita cari, ya kan? Berarti 0,15 dikali dalam kurung 400 unit. Sama dengan, ingat, berarti di sini sama tadi penjualan dikurang variable cost dikurang dengan fixed cost. Jadi selling price per unit 400 dikali unit, kemudian dikurangi dengan 325 dikali unit, kemudian dikurangi dengan 45 ya. Nah, dapatnya berarti ini kan oke. Oke, nah dapatnya berarti 0,15 dikali dengan 400 unit itu adalah berarti 60 ya, 15% dari 400, benar kan? 60.
Berarti kan 60 dikali unit sama dengan 75 kali unit. 75 itu dari mana? Dari pengurangan yang ini. 400 dikurang 325. Nah, sementara dikurang lagi dengan 450. Nah, kemudian ini 60 unit, ini 75 unit. Sama-sama dalam unit bisa dikurangi aja. Yang ini pindah ke kiri. Berarti kan negatif 15 gitu ya. Negatif 15 unit sama dengan negatif 45.000. Nah, negatif dengan negatifnya bisa semuanya dikali negatif semuanya, baik kiri maupun kanan. Sehingga kalau sama-sama kali negatif sebenarnya negatifnya hilang. Jadi 15 unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 45.000 dibagi dengan 15 dapatnya dengan 3.000. Itu yang target profit yang pertama. Target profit rumus yang kedua ada lagi. Oh, bentar sebentar. Sepertinya dia cuma satu deh yang target profit. Oke, kalau target profit persentase ternyata cuma satu. Boleh kita latihan soal lagi untuk target profit. Jadi teman-teman akan mencari berapa sih unitnya kalau dikasih taunya target profit. Sama seperti tadi asumsinya, tadi kan Hari udah ngasih tuh ya di atas ya. Saya copy dulu deh. Nah, sekarang soal 2 sebentar ya. Saya modifikasi dulu dari soal 1. Nanti saya kirim di chat. Soal 2 udah saya drop di chat ya, teman-teman. Silakan dikerjakan. Jadi target profitnya adalah 10% dari total penjualan. Kalau untuk asumsi yang lain itu sama aja dengan soal sebelumnya. Coba kita akan lihat berapa unit yang didapatkan pakai rumus ini. Kalau udah ada yang nemu, boleh nanti raise hand, silakan ngejelasin.
Oke, baik. Peserta COC yang pertama yang sudah dapat hasilnya adalah Aziz Tunggal. Silakan, Aziz, Oke, mendapatkan. Ya, kesempatannya saya jelasin aja. menjawab pertanyaannya. Ini kan kalau dari soal berarti target persennya 10%. Kalau kita jadiin ke desimal berarti 0,1. Nah, nanti dikali sama variabel cost-nya, variabel cost, price selling-nya itu 1.500.000 dikali unitnya. Sama dengan 1.500.000 dikali unit dikurangin sama 500.000 dikali unit terus dikurangi sama fixed cost-nya 50 juta. Nanti kalau udah didapat perhitungannya itu yang sebelah sisi kirinya itu 150.000 unit sama dengan 1 juta unit dari pengurangan si price selling dikurangin sama variabel terus dikurangin sama fixed cost-nya 50 juta. Nanti tinggal dikurangin sama sesamanya di mana 150.000 unit itu nanti pindah ruas. Jadi nanti 1 juta dikurangin 150.000 itu 850.000 unit terus nanti dibagi sama price cost-nya 50 juta nanti didapat hasilnya nggak angka bulat tapi 58,82 terus saya buletin jadi 59. Jadi yang perlu diproduksi buat bisa capai profit 10% sebanyak 59. Oh, ternyata koma-koma ya, Aziz ya. Oke. Teman-teman yang lain mungkin bisa respon di chat, benar nggak itu 59? Unit yang lain dapat nggak sesuai dengan yang tadi Aziz hitung atau ada beda? Sama ya, nanti yang respon di chat juga masuk, store aja ke hari ya. Oke, sudah cukup. Kita lanjut ya, thank you teman-teman udah ngitung juga. Kita lanjut aja. Oke, bisa di stop dulu chatnya. Kita mau lanjut lagi. Nah, kalau tadi itu yang pertama kan target profitnya adalah dalam bentuk profit tadi dalam bentuk apa ya? Rupiah ataupun dolar jumlahnya. Sementara ada juga ternyata persentase penjualan itu boleh. Nah, sekarang itu adalah justru yang ditargetkan adalah net income-nya. Nah, sebetulnya kalau tadi kan baik persentase penjualan maupun rupiah atau dolar penjualan itu kan bisa kita jawab dalam unit. Tapi kalau udah kita taunya net income, kita agak susah mencari unit karena dari net income ke unit itu jauh banget. Kalau penjualan dengan unit itu dekat. Kenapa? Karena penjualan itu adalah rumusnya selling price dikali dengan unit. Gitu. Jadi bisa kalau misalkan ada target penjualan ataupun ada rupiah penjualan targetnya, terus kita cari unitnya bisa karena deket rumusnya. Tapi kalau yang dikasih taunya net income, terus kamu nyari kalau target net income segini, kamu mau nyari unitnya, oh itu susah. Susah. Jadi kalau yang dikasih tahu net income, paling kita bisa memprediksi operating income. Bisa. Oke, kita cari ya. Oke, nah, after tax target profit, net income sama dengan operating income dikali dengan 1 dikurang dengan tax rate. Artinya adalah sebetulnya yang namanya net income itu adalah laba operasi setelah pajak. Jadi, kalau misalkan pajak di sini adalah 35%, berarti operating income yang sudah dikenakan pajak adalah bagian yang 65%-nya, ya kan? Karena 35%-nya adalah haknya pemerintah, misalkan. Tuh, diserahkan ke pemerintah. Nah, maka 65%-nya ya punya perusahaan. Gitu. Jadi net income sama dengan operating income dikali 1 min tax rate 48.750 sama dengan operating income dikali dengan 65%. Maka operating income sama dengan 48.750 dibagi 65%. Dapatlah 75.000. Ini ya.
Nah, ini saya rasa hanya matematika dasar ya, teman-teman mudah-mudahan tahu. Oke, nah ini untuk ngecek yang 48750. Ngeceknya kayak gini. Oke, misalkan ada salesnya 1600, harganya tadi 400. Nah, kemudian dapat misalnya 40 dikurangi variabel, kemudian dikurangi fix, kemudian ada operating income. Nah, operating income ini dikali income tax, dapatnya adalah 26.250. Operating income dikurang dengan beban pajak, dapatnya net income. Kurang lebih ini untuk ngecek profitnya. Mungkin ini ya, kayaknya di slide ini nggak terlalu dijelasin. Kadangkala di slide itu dia nggak rinci, yang rinci ada di ebook. Pokoknya intinya untuk ngeceknya kayak gini. Sebenarnya sama kayak ngecek yang tadi. Kalau tadi kan operating income hanya sampai sini, ya kan? Tapi kalau ini yang di itu net income, bedanya itu aja sih. Sehingga habis operating income muncul pajak penghasilan badan. Nah, habis operating income dikurang pajak penghasilan badan, dapat net income. Net income inilah hak daripada investor yang akan dibagikan ke bentuk dividen. Nah, gitu. Nah, kita lanjut. Oke, nah untuk yang kedua itu adalah terkait dengan fixed cost. Nah, fixed cost itu sebetulnya bisa dibilang misalkan kontribusi margin. Ya, kalau fixed cost posisinya sama dengan kontribusi margin itu break even. Atau sebetulnya fixed cost kurang dari kontribusi margin itu profit. Ya, jadi kontribusi marginnya lebih besar, itu profit. Tetapi kalau ternyata si fixed cost-nya justru lebih besar daripada kontribusi margin, berarti dia kondisinya adalah rugi, loss. Oke, nah kita lihat dulu. Sebetulnya ini sama aja, teman-teman, tapi yang berbeda adalah di sebelah kanan ini ternyata ada yang namanya persentase. Oke, sales dikurang dengan variable expense dapat kontribusi margin. Kontribusi margin jangan lupa dikurang sama fix, dapatnya operating income. Ya, tadi tambahannya operating income dikurang pajak dapatnya net income. Nah, sekarang teman-teman sebetulnya bisa juga mensuggest manajemen berupa perhitungan seperti ini. Jadi kalau cuma kita sajikan kayak gini, manajemen mungkin belum terlalu tergambar ya. Artinya cuma oke, operating income-nya masih ada ya, artinya tidak loss gitu ya. Kontribusi marginnya bisa eh, lebih besar gitu daripada cost-nya. Tapi teman-teman bisa membuat presentase. Ternyata kalau kita pakai dasarnya adalah penjualan, penjualan ini ibaratnya kita jadikan pembagi atau penyebut gitu. Jadi variable expense, kontribusi margin itu kan 400 dikurang 325 kan, dapat 75. Nah, teman-teman bisa bilang ke manajemen bahwa ternyata nih variable expense itu angkanya itu besar loh. Ternyata 81,25% dari penjualan. Banyak banget ya. Gitu, variable expense-nya banyak sehingga kemudian menurut saya kalau teman-teman nanti apalagi teman-teman kan manajemen ya lebih memberikan manajemen gitu. Jadi bisa jadi nanti mungkin vendor daripada bahan bakunya gitu dicari yang lain yang bisa menghasilkan apa ya pembelian bahan baku yang lebih rendah tapi kualitas bagus sehingga variable expense bisa ditekan atau misalkan mempersingkat ya bisa nggak sih mempersingkat proses produksi gitu sehingga pemakaian listrik mungkin lebih sedikit gitu jadi biaya variabelnya pun turun karena kalau kita lihat ini tinggi banget Bu gitu misalkan sehingga kontribusi marginnya aja dari total penjualan hanya 18,75%. Jadi ini angka ini pun secara kasar ya itu bisa kita suggest juga ke manajemen. Oke, saya lanjut lagi.
Nah, sekarang teman-teman akan mencari sebetulnya pada break even point berapa sih sales yang dibutuhkan. Kalau tadi sebelumnya adalah kalau mau mencapai break even point berapa unit yang harus dijual. Kalau ini enggak. Kalau ini untuk mencapai BEP berapa sales yang harus disediakan atau di-achieve. Nah, rumusnya adalah sales dikali dengan 1 dikurang variable cost rate dikurang dengan fixed cost. Gitu. Nah, tadi variable cost rate dapatnya dari mana? 0,8125 dapat dari sini. Ingat ya, nih. Oke. Nah, lanjut ya. Terus kemudian berarti kan sales dikali sama sebetulnya rate kontribusi margin, ya kan? 1 dikurang ini fixed rate. Nah, berarti dapatnya adalah 1 dikurang 0,8125, yaitu 0,1875. 0,1875 sales dikurang sama 45.000 sama dengan 0. Maka yang ini kan negatif ya. Nah, ini pindah ke sini kan. Jadi 45.000 sama dengan 0,1875 sales. Maka sales sama dengan berapa tuh? 45.000 dibagi 0,1875. Jadi dapatnya ini. Atau langsung aja fixed cost dibagi dengan CMR. CM rasio. Nah, CM rasio ini dapatnya dari sini 1 dikurang dengan variable cost rate. Gitu ya. Ini rumusnya. Tadi soal kedua udah, saya mau ini lagi. Soal ketiga. Bentar ya, saya ketik dulu di sini. Ya, sis. Ngajar.
Untuk soal 3 terkait dengan break even, tapi yang kita cari salesnya itu udah saya drop di chat. Nanti teman-teman cari dulu variable cost rate-nya. Begini dulu, dari sini dulu, baru nanti ke slide ini. Saya ke sini dulu, nanti kalau mau di-scroll ke bawah, bilang aja ya. Ya, bisa di-scroll ya ke bawah. Ya bisa Bu. Bisa, Oke, Bu. atau udah ada yang dapat hasilnya? Belum ya? Ya udah, dihitung dulu yang ini, terus nanti satu orang boleh raise hand ngejelasin. Ngejelasin satu aja nggak apa-apa. Tapi yang dihitung dua, jelasin satu aja. Kan rumusnya bisa pakai ini atau yang ini bawah.
Orlando boleh dijelasin ya. Oke. Orlando pakai yang rumus ini, nanti satu lagi dijelasin sama. Tadi ada yang raise hand, satu lagi siapa ya? Yang satu lagi boleh yang Eka apa siapa gitu ya? Yang satu lagi yang Iya, bawah. betul. Silakan Orlando. Oke, jadi kan yang tadi setelah kita hitung kita tuh dapat VC rate-nya itu 0,4. 0,4 karena 40%. Jadi sales dikurang 1 kurang 0,4 dikurang fix cost, yang mana fix cost-nya itu tadi ada di 50 juta. Jadi kita jabarin lagi, sales dikali 1 kurang 0,4 dikurang 50 juta. Nah, di sini 10.000. kurang iya, 50 ribu dolar. Nah, di sini 1 kurang 0,4 itu jadi uh, min enggak, bukan min. 1 kurang 0,4 jadi 0,6. Sorry. Terus 0,6 salesnya 0,6, terus dipindah ruas, sales dikali 0,6, salesnya ke kiri, terus 0,6-nya itu dikali 40 50 ribu. 50 ribu dikali 0,6 itu jadinya salesnya 30 ribu dolar. Oke, teman-teman, tolong ini ya, Michelle, koneksinya tadi unstable. Coba tolong direspon di ini ya, di chat kira-kira dengan perhitungan Orlando seperti apa? Sama apa gimana? Tadi jadi salesnya harus berapa Orlando? Maaf, Yang saya dapat 30 ribu dolar, Bu. 30.000 dolar. Sama nggak teman-teman? Beda. Masa? Yang lain? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang salah di mana ya? Itu yang ada 400.000. Oh, 400.000. Oke. Nah, kita koreksi aja dulu. Koreksi. Ada nggak yang nulisnya di Excel? Saya sendiri sebenarnya spontan ya soalnya. Jadi saya nggak ini. Belum bikin kunci jawabannya. Tapi rata-rata fix. Rahmatullah Ibrahim boleh share screen nggak? Dapatnya Rahmat berapa? 25% juga bukan VC rate-nya. Saya 25%, Bu. Ini saya ada Excel-nya. Tapi boleh share screen nggak ini? Mau share screen? Nah, boleh. Biar Ini screen nanti saya, kita Bu. koreksi ya. Nah, nggak apa-apa. Ini saya bukan after text ya. Saya. Yang mana tuh? Nah, VC rate-nya 25. Ini Oh, ini oke ya. 25 dapatnya dari Hmm, oke, nggak apa-apa. Tapi kan tadi secara rumus sebenarnya Orlando bener ya. Kayaknya ada salah di mananya gitu. Orlando mungkin. Ya, Bu, ada Ngitungnya. salah di pembagian ininya, Bu. Nah, Pencarian ya. persentasenya. Nggak apa-apa. Oke, bisa diam dulu ya. Maksudnya nanti yang lain yang mungkin salah bisa lihat dari punyanya Rahmat sebentar. Ya, stop dulu di situ. Mungkin agak lebih diperbesar ya. Resolusinya jangan 100% digedein. Nah, oke cukup. Oke. Nah, Orlando dikoreksi dulu. Di stop aja. Koreksi ya. Oke. ini bener nggak sih sebenarnya 400.000 juga? Saya juga takut Apanya? keliru. Nah, Kalau di yang gua lain sih udah bener ya. sama sih, udah sama. Sama ya. Oke, Samain Ya, sama. sama. Oke.
Saya izin matiin share screen-nya, Ibu. Di screenshot aja kalau yang udah. Oke, sip. Udah ya. Bisa stop share. Oke, untuk yang satu lagi deh, yang rumus tadi siapa? Eka ya? Ya, silakan Eka. Ya, Bu. Jadi, eh ini kan saya kerjain di laptop, Bu. Paling sebentar saya Mm-mm. pindahin ke ini. Jadi, eh Nggak apa-apa, disebutin aja. kan tadi sudah diketahui kalau misalkan itu eh CMR-nya itu 0,75 atau 75%. Dan sedangkan fixed cost-nya itu 50 50.000. Jadi 50.000 dibagi dengan CMR-nya 0,75 itu menghasilkan 66,667 dolar atau $67 kalau dibulatin ke atas. Oke, tadi, tapi break even sales-nya tadi sama ya? Berapa? 400.000 juga ya? Bu, 400.000. Oke. Teman-teman, abis ini ada kuliah nggak ya? Ada Ibu. Ada ya? Berarti waktu saya udah habis. Ya udah, saya tutup aja. Nanti mungkin ada kekurangan apa penjelasan bisa di pekan depan aja saya susulkan. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu di pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima Makasih kasih, Ibu. Bu. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tuh. Terima kasih, Bu.